Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Doa Bapak semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak Bapak kelas 9, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Oke, bagaimana dengan materi yang kedua kita? Sudah paham ya? Oke, seperti biasa, sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita mulai materi kita yang ketiga ini ya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran materi kita yang ketiga. Siswa dapat memahami mengenai yang pertama dinamika penduduk benua Asia. Yang kedua, siswa dapat memahami mengenai dinamika penduduk benua Amerika. Yang ketiga, siswa dapat memahami mengenai dinamika penduduk benua Eropa. Yang keempat, siswa dapat memahami mengenai dinamika penduduk benua Afrika. Dan yang kelima, siswa dapat memahami mengenai dinamika penduduk benua Australia. Serta siswa dapat memahami mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan di benua lainnya. Oke, kita lanjut yang pertama, dinamika penduduk benua Asia. Jumlah penduduk benua Asia pada tahun 2015 yaitu 4 miliar 397 juta jiwa. Dengan tiga ras utamanya yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Pembagian ras berdasarkan wilayahnya di benua Asia, yang pertama adalah Asia Utara dan Asia Tengah, yang mayoritasnya adalah memiliki ras Kaukasoid atau ras Europoid. Yang kedua, Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagian besarnya adalah ras Mongoloid. Yang ketiga itu Asia Selatan, yang bagian Asia Selatan bagian tengah, yang didominasi oleh ras Kaukasoid. Yang keempat itu di Asia Selatan bagian selatan, yang didominasi oleh ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Yang kelima, wilayah Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab seperti Yaman, Oman, yang didominasi oleh ras Negroid. Asia Kecil atau Asia Barat bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Agama di benua Asia itu ada agama Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaism. Kita lanjut ke benua Amerika. Dinamika penduduk di benua Amerika. Jumlah penduduk benua Amerika pada tahun 2015 yaitu sebanyak 987 juta jiwa. Tiga ras utamanya adalah ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Suku asli benua Amerika yaitu suku Indian di benua Amerika bagian selatan dan suku Eskimo di bagian Alaska. Agama di Amerika itu didominasi oleh agama Kristen dan selebihnya yaitu Yahudi dan Islam. Oke, kita lanjutkan ke dinamika penduduk benua Eropa. Jumlah penduduk benua Eropa pada tahun 2015 yaitu 742 juta jiwa dengan memiliki ras utamanya adalah ras Kaukasoid. Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri fisiknya di benua Eropa
Yang pertama adalah bangsa Nordik. Bangsa Nordik ini ciri fisiknya memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, seperti di Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, ada bangsa Alpen yang memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga, ada bangsa Mediteran. Ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan, dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, yaitu terdapat di kawasan Eropa Selatan seperti Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang terakhir adalah bangsa Dinarik. Ciri fisiknya yaitu memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di negara Rumania. Agama yang ada di benua Eropa yaitu didominasi oleh Katolik Roma dan Kristen, dan sebagian ada yang beragama Islam. Lanjut, dinamika penduduk benua Afrika. Jumlah penduduk benua Afrika pada tahun 2015 yaitu 1.171.000.000 jiwa. Ras utamanya adalah ras Negroid. Pembagian ras berdasarkan wilayahnya. Yang pertama adalah ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, yang merupakan penduduk mayoritas di benua Afrika. Yang kedua adalah ras Kaukasoid yang dari keturunan Arab yang lebih banyak mendiami Afrika Utara. Kemudian ada juga ras Kaukasoid dari keturunan Eropa yang dengan memiliki kulit yang putih. Cenderung banyak tinggal di Afrika Selatan. Yang keempat, suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah pedalaman, seperti misalnya suku Pygmy di hutan Kongo dan suku Bushmen di Gurun Kalahari, serta ada juga suku Hottentot di Afrika Selatan. Agama di Afrika memiliki agama Islam, Kristen, Hindu, dan Yahudi. Yang terakhir adalah dinamika penduduk di benua Australia. Jumlah penduduk benua Australia pada tahun 2015 yaitu sebanyak 23.900.000 jiwa. Ras utamanya adalah ras Kaukasoid. Penduduk asli dari benua Australia itu adalah suku Aborigin dan senjata khasnya itu bumerang. Agama di Australia didominasi oleh Kristen Protestan. Kemudian ada Buddha, Islam, dan Hindu. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang pertama, pengaruhnya terhadap ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Jadi ada kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya pada bidang ekonomi. Yang kedua, pengaruh terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Kemudian yang ketiga, pengaruh terhadap kehidupan budaya. Interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka saja. Bisa melalui teknologi dan komunikasi.
sehingga peristiwa budaya suatu daerah bisa dengan mudah disaksikan oleh masyarakat di daerah lainnya. Pengaruh terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak terlepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Jadi, peristiwa politik suatu negara itu akan mempengaruhi kebijakan politik di negara lainnya. Pengaruh terhadap pendidikan. Salah satu kerjasama hubungan antara negara dalam bidang pendidikan, misalnya mengirim pelajar dan mahasiswa-mahasiswa dari negara berkembang ke negara maju, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang tersebut. Baik, anak-anak Bapak, alhamdulillah materi yang ketiga sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak Bapak atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pelajari. Baik, anak-anak Bapak bisa invite Bapak di Facebook Bapak, juga ada WA atau WhatsApp, kemudian ada Instagramnya, serta ada channel YouTube-nya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share channel Bapak. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di materi yang keempat, materi mengenai perubahan sosial budaya. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.